This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! A little girl was making some cookies. She had a recipe book. And inside the book, there was a recipe for chocolate chip cookies. First, the recipe said to add a half cup of butter. But instead, the girl put a banana in the bowl. Then the recipe said to add 1 cup of sugar. The girl liked sugar, so she put in the whole bag of sugar. Next, the recipe said to add a teaspoon of vanilla. But instead, the girl put in some rocks. Next, the recipe said to add 1 egg. But instead, the girl added some cheese. Next, the recipe said to add half a teaspoon of baking soda. But instead, the girl put in some ketchup. The recipe said to add 1 cup of chocolate chips. But instead, the girl added a sock. The recipe said to put the dough on the cookie sheet and bake it in the oven. So the girl stirred everything together and put the cookie dough in the oven to bake. I can't wait to eat my chocolate chip cookies, the girl said. They are going to taste so good. While the cookies were baking, the girl noticed something didn't look right. What happened to my cookies? The girl said. They didn't turn out right, and they taste really bad. Do you know why the little girl's cookies didn't turn out right? Ya ampun. Aduh, kok anak itu tidak mengikuti aturan dalam resep itu ya? Ya iyalah, jadinya bukan cookies yang enak, malah jadi sampah. Rugi deh. Iya ya, anak itu dari awal tidak mengikuti buku resepnya. Wah, itu tidak bijaksana ya. Kita ajak ikut ibadah online Star Kids yang super keren aja yuk.
supaya kita bisa membuat pilihan yang bijaksana. Yes, ibadah online Starkids selalu super seru. Ayo siapkan Alkitab untuk kita baca bersama. Lalu duduk dengan sopan dan ikuti ibadah ini sampai akhir ya. Konsentrasi dengan cara tidak memain gadget, tidak makan dan minum. Hormati Tuhan ya, karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan akan bersama kita dimanapun kita berada. Ujiannya keren-keren loh. Ayo ikuti menyanyi dan memuji Tuhan. Teman-teman, ramaikan chat YouTube yuk. Tulis kalimat positif di kolom komen ya. Lalu klik like dan subscribe. Dan share link online Starkids ini supaya lebih banyak anak-anak di Indonesia yang percaya kepada Tuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih kami masih bisa beribadah online Starkids. Berdoa Tuhan berbicara melalui ibadah online ini kepada kami. Mari hadirlah bersama kami ya Roh Kudus dan bantu kami untuk bisa konsentrasi saat ibadah online ini sampai akhir dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Di saat ku sendiri, di saat ku sedih, di saat ku susah, kau selalu di sisiku. Di saat ku bimbang, di saat ku ragu, di saat ku perlu, kau selalu di sisiku. Ku mau menyanyi bagimu, ku mau bersuka untukmu, ku mau memujimu selama-lamanya. Ku mau menari bagimu, ku mau bersyukur padamu, ku mau katakan, Bapa ku cinta kau. Oh, yeah. Di saat ku sendiri, di saat ku sedih, di saat ku susah, kau selalu di sisiku. Di saat ku bimbang, di saat ku ragu, di saat ku perlu, kau selalu di sisiku. Ku mau menyanyi bagimu, ku mau bersuka untukmu, ku mau memujimu selama-lamanya. Ku mau menari bagimu, ku mau bersyukur padamu, ku mau katakan, Yesus ku cinta kau. Oh, yeah. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Bapa, Engkau setia. We praise you, Lord. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Once upon a time, there was a boy named Charlie. It was Charlie's birthday. And this year, his grandpa made a very special present just for Charlie. Grandpa's present surprised everyone. "What is that?" Charlie asked. "It's a choosing chair," Grandpa said. "This chair will help you learn to make good choices." In order to make good choices, we need 3 things. First, we need to have different choices. If there's only one choice, then it's not a choice at all. Second, we need knowledge about our choices. We need to understand what will happen for each choice. If we don't know where each choice leads, we can't make a good choice. And third, we need to be free to choose. If someone else makes the choice for us, then it's not really a choice at all. Heavenly Father wants us to learn to choose good all by ourselves. So anytime you have to make a choice, the choosing chair will help you. Charlie said thank you to his grandpa. The next day, Charlie was at school. One of the children left a toy on the shelf. Charlie really wanted the toy, so he reached his hand out to take it. Just then, the choosing chair showed up. The choosing chair sat Charlie down and buckled him up. The first light came on, and a pair of glasses came out of the chair. The glasses helped Charlie see that he had lots of choices, not just one choice. Charlie could steal the toy, or Charlie could ask permission to play with the toy, or Charlie could earn some money to buy his own toy. He had lots of choices. Then the second light came on. Another pair of glasses came out of the chair. These glasses gave Charlie knowledge about the choices. Charlie could see what would happen with each choice. If Charlie stole the toy, he would feel bad, and he would make someone else feel bad too.
If Charlie asked for permission to play with the toy, they might say yes and they might say no, but Charlie would still feel good in his heart because he wouldn't be stealing. If Charlie earned money to buy his own toy, he wouldn't feel bad, and no one else would feel bad either. And if Charlie worked hard, he could have his own toy. Then the third light came on. The chair unbuckled Charlie and set him free so he could make his own choice. What should I choose? Charlie thought. Then, all by himself, Charlie made a choice. Charlie decided not to steal the toy. Instead, he would earn money to buy a toy. Thanks to the chair, Charlie was learning how to make good choices. Heavenly Father also wants all of us to learn how to make good choices, just like Charlie. He put us on the earth where there are lots of choices to make. And He made us all free so that we can learn to make good choices. Hidup ini adalah sebuah pilihan ya, Kak Olive. Iya Kak, aku juga sering nih dihadapkan pada pilihan-pilihan apa yang harus kubuat, walau tanpa choosing chair seperti punya Charlie. Gak apa-apa, kita punya yang lebih ajaib loh, yang menuntun kita untuk membuat pilihan yang bijaksana dalam hidup ini. This is the one, the Bible. Oh yes, Alkitab. Kerennya, Alkitab adalah buku ajaib atau superbook yang akan menuntun dan menerangi di setiap jalan hidup kita supaya kita terhindar dari pilihan yang salah alias pilihan yang tidak bijaksana yang bisa berakibat pada masalah. Iya ya Kak Angel, tapi aku mau jujur nih Kak. Sebenarnya aku masih sering membuat pilihan yang salah, yang tidak bijaksana. Walaupun aku sebenarnya udah tahu sih kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh gitu. Tapi thank you loh Kak untuk kejujurannya. Di dalam kisah Alkitab kita hari ini juga ada seseorang yang membuat pilihan yang tidak bijaksana. Dan kadangkala Allah membiarkannya. Karena memang Allah memberikan pilihan bebas kepada kita semua. Oh iya Kak, siapakah dia? Mau denger dong Kak? Kisahnya dimulai saat datangnya firman Tuhan kepada seorang nabi. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Beritahukanlah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dan karena itu akan ada penghukuman dari Allah jika mereka tidak bertobat. Oh, Allah telah memberikan perintah itu ya Kak. Berarti kota Niniwe penduduknya jahat ya, sampai Allah harus memberi peringatan seperti itu. Iya, sangat jahat. Dan disinilah nabi itu harus membuat pilihan. Apakah ia mau menurut apa yang Allah perintahkan kepadanya atau tidak? Wah, suatu pilihan yang tidak mudah nih. Betul nggak adik-adik? Karena kota Niniwe itu dikatakan tadi penduduknya melakukan kejahatan ya. Pilihan apa ya yang akan dibuat oleh nabi ini? Sayang sekali Kak, walaupun ia adalah seorang nabi, tapi ya tetap saja seorang nabi itu adalah seorang manusia biasa yang bisa aja dia membuat pilihan yang tidak bijaksana. Nah, dikatakan nabi ini juga geram dan marah dengan kejahatan yang dia dengar dan telah ia ketahui sebelumnya. Dan nabi ini juga tahu kalau kota Niniwe bukanlah bangsa Israel. Dan mereka suka mengganggu kedamaian bangsanya Israel. Oh, gitu ya Kak. Jadi pilihan apa nih yang akan dia lakukan? Jadi, ia memilih untuk bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dan ia berusaha menjauh dari hadapan Tuhan. Dan ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka semua ke Tarsis. Ia anggap ia akan jauh dari hadapan Tuhan. Oh no, dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia sampai lupa kalau Allah itu Maha Tahu. Kok bisa ya menganggap ia bisa jauh dari hadapan Tuhan? Sesuatu terjadi loh Kak, setelah pilihan Nabi ini dibuat. Adik-adik dan Kak Olive, ingat gak dia naik apa tadi? Oh iya Kak, sebuah kapal untuk berlayar ke Tarsis. Tuhan dalam kedaulatannya, dalam kuasanya, menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai yang besar sekali. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Nah, betul kan? Allah itu Maha Tahu dimanapun kita berada. Duh, bagaimana dong Kak? Semua panik. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada dewa-dewanya. Lalu mereka mulai membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankan kapal supaya tidak tenggelam. Bagaimana dengan Nabi itu Kak? Apakah ia langsung berdoa juga kepada Allah atas apa yang sedang terjadi itu? Tetapi Nabi itu telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan dia berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. What? Tidur dengan nyenyak? Di tengah kapal yang sedang kena badai? It's unbelievable Kak. Gak percaya deh aku ngedengarnya. Sama. Lalu datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa dan tenggelam." Ya, benar sekali. Ayo berdoa memohon pertolongan Tuhan. Lalu berkatalah para awak kapal itu kepada satu sama lain, "Marilah kita melempar undian berisi nama-nama orang yang ada di kapal ini, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh bencana ini." Lalu mereka membuang undi, dan Nabi itulah yang kena undinya. Nah, ini adalah suatu bukti bahwa Allah Maha Tahu. Ia tahu dimanapun engkau berada. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Nabi itu ya? Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan bangsa manakah engkau?" Ayo, segeralah beritahu dengan jujur kalau engkau membuat pilihan lari dari perintah Allah. Jawabnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Wah, hebat ya Nabi itu, berani mengakui yang sejujurnya. Ya, dan bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut ini semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Apa? Dicampakkan itu maksudnya dibuang ke laut, Kak? Aduh, jangan begitu dong. Apakah benar Nabi ini akan dibuang ke laut? Coba Kak, kita lihat tayangannya.
This is Jonah. Jonah was a prophet. That means it was his job to tell people what God told him to say. Yep. One day, God told Jonah to go to Nineveh because the people of Nineveh were doing bad things. But instead, Jonah ran away and went to the port to board a ship going the other way. He was hoping to get away from God. He sailed for a place called Tarshish. While he was at sea, God sent a great and powerful wind over the sea that caused a storm that seemed like it would break the ship apart. Fearing for their lives, the sailors tried everything they could think of to save the ship. Meanwhile, Jonah was sound asleep, so the captain went down and said, "How can you sleep at a time like this? Get up and pray to your God. Maybe he will help us." Then the crew figured out that Jonah was the reason for the storm. And they asked him, "Who are you? Why is this happening to us?" Jonah told them who he was and that he worshiped the one true God who made the sea. Then he told the sailors to throw him in the sea so the storm would stop. No, why? The sailors still tried to escape the storm, but it was no use. So they asked God for forgiveness and threw Jonah into the sea. The storm stopped at once. Whoa! The sailors were amazed at God's power and they vowed to serve him. Now God sent a great fish to swallow Jonah, Great. and Jonah was inside the fish for 3 days and nights. Jonah prayed to God from inside the fish, and God ordered the fish to spit Jonah out. Yuck. God told Jonah again to go to the city of Nineveh to tell them what God had said about them. I get it. This time, Jonah obeyed God and went to Nineveh to deliver God's message. The people of Nineveh stopped doing bad things and turned to God. They were saved because they listened to the message that God had given Jonah. Wah, luar biasa ya Allah itu. Dengan caranya yang ajaib, Allah tetap menolong Nabi Yunus yang memilih untuk tidak taat pada awalnya. Tapi setelah semua yang terjadi pada dirinya, akhirnya Yunus membuat pilihan yang bijaksana untuk pergi ke kota Niniwe sesuai perintah Tuhan. Ya, benar sekali. Karena Allah itu adalah Allah yang setia dan adil. Saat kita jujur di hadapan Allah dan mengakui kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni kita. Coba buka dalam Alkitab kita, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ialah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin Kak Angel, Kak Olive, dan adik-adik pernah membuat pilihan yang tidak bijaksana. Segera jujurlah datang kepada Tuhan dan mengakui serta memohon pengampunannya. Sehingga kita diampuni Tuhan. Dan pilihlah selalu pilihan yang bijaksana dalam hidup ini, sehingga kita terhindar dari akibat buruk yang semestinya tidak kita alami. Betul kan? Yuk kita ingat kembali, wisdom. I need to make the wise choice. Kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku. Aku perlu membuat pilihan
yang bijaksana. Kuku, kuku. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Adil, terima kasih untuk firman-Mu. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami dengan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya. Ya Bapa, bantulah kami untuk selalu memilih pilihan yang bijaksana, yaitu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. When Heavenly Father gives us commandments in the scriptures, it's kind of like a recipe. God wants us to be happy, and He is showing us how to be happy. If we follow Jesus Christ and try to keep the commandments, then in the end, we will be happy. Heavenly Father gave us the recipe, and each one of us has to choose what we will do. Nah, ini baru betul, mengikuti resep yang baik. Jadi deh cookiesnya yang lezat. Kalau seperti aku, mau coba dong, pasti yummy. Ya nggak teman-teman? Yuk, jadilah anak yang bijak dan dengan memilih pilihan yang bijaksana. Oke, sekarang klik subscribe dan tulis komen, klik like, lalu share link Star Kids. Thank you ya. Yuk, join Zoom Anak Berdoa, Minggu 4 September jam 5.30 sore. Kita percaya kepada Allah selalu menjauh doa kita. Amin. Amin. Jadi, kamu udah dapat hadiah yang dikirim ke rumah dari Star Kids belum? Udah dong. Udah banyak loh. Teman-teman mau juga kan? Yuk kita join Zoom Connect. Acaranya rame loh. Jumat 9 September jam 5 sore. Kita saling sharing firman Tuhan, main game yang seru, dan hadiahnya yang keren. It's quiz time! Tuliskan dengan singkat contoh pilihan bijak yang teman-teman lakukan di rumah atau di sekolah. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Nantikan hadiahnya dikirim langsung ke rumah. Bagi teman-teman yang diizinkan Papa Mama ikut ibadah onsite atau ibadah langsung, silakan datang ke Star Kids di Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan Satelit Pasir Koja. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi Fajar Pengharapan loh. Seru! Memberi persembahan kepada Tuhan adalah bagian dari ibadah kita. Teman-teman bisa minta bantuan kepada orang terdekat atau melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. God bless you. Yeay, kita sudah mengikuti ibadah sampai akhir. Tetap semangat ya, kami tunggu minggu depan. God bless you.